Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ingin memperbaiki keadaan situasi hubungan kamu dengan dia. Oke, siapakah dia? Kita tarik dulu energinya ya. Seseorang yang ingin memperbaiki keadaan situasi hubungan kamu bersama dia. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Oke, kalau aku lihat mungkin selama ini tuh hubungan kalian tidak balance ya. Hubungan kalian itu kalau aku lihat kayak pasang surut gitu, on off gitu, atau putus nyambung kayak gitu ya. Sehingga aku lihat kalian ingin sekali mengisi ruang satu sama lain di hubungan ini. Jika memang selama ini kalian itu hubungannya sering sekali ada kelonggaran, nah dia itu ingin sekali mengisi ruang-ruang kosong itu. Paham nggak maksudku? Jadi gini loh, hubungan kalian kan nggak balance ya, mungkin karena memang ada perbedaan sehingga satu sama lain saling merenggang karena ada perbedaan itu. Nah, dia itu ingin mengisi kekosongan-kekosongan yang memang membuat hubungan kalian itu merenggang. Dari perbedaan-perbedaan itu ingin dia isi gitu loh. Ingin dia coba untuk disamakan, disetarakan kayak gitu. Ya. Dan aku lihat dia twin flame, berarti bisa jadi kayak kamu dengan dia itu saling melengkapi sebenarnya. Dan aku lihat juga di sini tuh dia seseorang yang selalu mendengarkan ego. Dia yang selalu lari dari hubungan. Dia yang selalu meninggalkan kamu duluan. Bagaimana nih ceritanya? Kok seperti ini? Oke, aku lihat memang ada sesuatu yang tiba-tiba berubah. Sesuatu tiba-tiba terjadi sehingga membuat dia itu kayak shock, membuat dia kayak kaget gitu. Entah tiba-tiba mungkin ada masalah dengan hidupnya, mungkin dia lagi dapat ujian atau sesuatu, pokoknya ada sesuatu yang berubah sehingga membuat dia harus healing dulu saat ini atau memperbaiki situasi keadaannya. Ya, kalau aku lihat di sini kan kalian ini mungkin sudah berpisah ya. Selain berpisahnya juga karena jarak, tapi mungkin hubungan kalian juga sudah berpisah. Karena kalau aku lihat di sini dia patah hati loh. Ya, dia ingin menyembuhkan rasa patah hati dia dulu, terus dia juga ingin bebas dari hubungan-hubungan yang toksik ya, dari ketergantungan terhadap sesuatu atau seseorang gitu. Dan kalau aku lihat di sini memang hubungan kalian juga ada jarak kan. Terus itu juga ternyata kalau aku lihat juga di sini dia ingin sekali datang ke arah kamu. Dia ingin kembali kepada kamu. Bahkan aku lihat di sini dia ingin union, ingin memberikan komitmen karena dia merasa bahwa selama kalian berpisah dia selalu merasakan adanya ikatan yang kuat dengan kamu, seperti selalu ada koneksi secara jiwa yang selalu memanggil dia untuk kembali kepadamu, kayak gitu ya. Aku lihat di sini tuh ada cinta yang abadi, cinta yang memang dia miliki gitu ya. Kalau aku lihat di sini, terus kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa selama ini hubungan kalian itu kayak apa ya, membuat kamu akhir-akhir ini mungkin ya tidak bahagia, penuh dengan tekanan gitu ya. Kamu kayak merasa tersakiti, banyak kecemasan, kekhawatiran yang kamu rasakan di hubungan ini. Sehingga aku lihat di sini terakhir kali kenapa dia meninggalkan kamu itu karena ya itu tadi, kamu merasa tidak bahagia ternyata dengan hubungan ini. Akhir-akhir ini kamu merasa tidak bahagia sehingga dia mengambil keputusan untuk oke lah, kalau gitu kita berpisah aja dulu, kita saling menarik diri dulu, kita menenangkan hati kita dulu, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, tidak ada keintiman, tidak ada apa ya, kedekatan aja dulu ya gitu. Karena menurut dia
pengasingan ini tuh untuk terhubung kembali ya. Kenapa? Karena kita harus bisa lebih sadar kenapa sih selama ini kita mau bersama, kenapa sih kita mau untuk menjalani hubungan kita selama ini gitu ya, kalau aku lihat di sini. Dan agar kalian berdua sama-sama mengingat tentang apa makna dari kalian berdua mau bersama. Terus juga dan gimana cara untuk membuat rencana ke depannya untuk menghadapi stres-stres yang akan datang di masa depan kayak gitu ya. Jadi perlu waktu untuk menjauh dulu dari rasa-rasa stres yang telah kamu dapatkan dan dia juga dapatkan gitu kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku lihat memang selama ini bisa dibilang tuh kayak hanya sebelah pihak ya yang berjuang ya. Mungkin selama ini kamu yang selalu berjuang untuk hubungan ini agar tetap ada rasa nyaman, agar tetap langgeng ya. Tapi ternyata di sini justru malah dia merasa kayak sulit untuk bergerak bebas karena kamu terlalu mungkin posesif atau terlalu melekat ke dia gitu ya. Jadi dia kayak ngeliat kamu tuh nggak lebih mandiri atau tidak bisa mengejar hobi. Bahkan mungkin pun dia gitu, dia lagi keluar untuk main sama teman-temannya untuk mengejar hobi dia, tapi justru malah sering kamu tanyain, sering kamu chat atau telepon gitu, sehingga dia agak risih kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin memiliki pasangan itu yang mandiri. Udah deh, nggak usah terlalu posesif banget, nggak usah terlalu mengekang pasangan banget. Kamu punya hidupmu secara pribadi, dia punya hidup dia secara pribadi. Udah kita nikmati aja hidup ini gitu loh ya. Jangan terlalu berpaku pada dia aja. Sehingga di sini aku lihat memang ya dia nggak mau terlalu dikekang oleh kamu gitu ya. Nah terus itu juga tapi ternyata di sini dia itu orang yang memang egois ya kalau aku lihat. Kenapa? Karena setiap keinginan dia, setiap apa yang dia mau, kamu itu harus ngikutin apa mau dia gitu loh ya. Dan bahkan kamu pun selalu ngikutin apa mau dia, dan kalau kamu punya sesuatu keinginan dia nggak pernah ngelakuin apa yang kamu mau gitu loh. Jadi hanya berat sebelah doang hubungan ini tuh. Terus itu juga mungkin orangnya pengontrol ya kalau aku lihat di sini. Yaitu tadi, kamu posesif karena memang kamu takut dia akan bertingkah di luar sana atau mungkin selingkuh atau apa gitu kan. Tapi dia berpikir bahwa kamu terlalu posesif, kamu terlalu tidak bisa mandiri gitu. Padahal sebenarnya di sini kamu tuh cemburu. Sebenarnya kamu takut kalau misalkan dia kenapa-napa di luar sana, atau justru malah ada yang menggoda dia di luar sana gitu. Dia ikut tergoda juga gitu ya. Tapi dia memandang keposesifannya kamu ini suatu bentuk yang membuat dia risih gitu ya. Tapi dia maunya mengontrol di hubungan ini. Udah deh, nggak usah gitu banget gitu ya. Dia beranggapan kamu tuh nggak usah terlalu posesif atau terlalu mengejar-ngejar banget gitu. Udah fokusin aja juga dengan hidupmu gitu ya. Jadi kayak cara simpatik dia itu dia jadi kayak nggak simpatik gitu loh terhadap kamu ya. Kalau aku lihat di sini kebutuhan kamu atau keinginan kamu itu selalu diabaikan oleh dia. Dia selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri, tidak pernah mementingkan kepentingan kamu selama ini. Bahkan mungkin terakhir kali kamu merasa bahagia pun kamu nggak tahu, main sama teman-teman pun kamu nggak tahu, gara-gara terlalu fokusnya memenuhi kebutuhan dia aja gitu ya. Sedangkan kamu aja nggak bahagia gitu. Tapi sebenarnya dia ini bisa menjadi sosok pasangan yang setia kalau aku lihat ya. Dia memang orang yang sangat menghindari masalah atau orang yang nggak suka dengan banyak masalah. Dia itu dia itu menginginkan hubungan yang selalu membuat dia merasa nyaman. Jadi kalau misalkan kamu sudah posesif, sudah mulai kayak bertengkar lah dengan dia, walaupun kecil pertengkaran itu, ya dia akan tiba-tiba menghilang karena memang orangnya nggak suka hubungan itu yang kalang kabut gitu. Nggak suka hubungan yang tidak membuat dia merasa bahagia gitu loh ya. Tapi sejujurnya dia ini orangnya ramah, orangnya baik hati, penyayang ya. Terus itu sangat berdedikasi dengan keluarga. Orangnya kalau aku lihat secara emosional dia ini dewasa kok ya.
Dia ini orang yang cukup stabil secara emosional, murah hati, em, bahkan dia itu penasehat yang bijak. Aku lihat ya, dia bisa bagus lah dalam bisa memberikan nasihat kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu lagi ada kesulitan gitu, dia ngasih kamu saran untuk baiknya kamu begini, baiknya kamu begini gitu. Terus dia ini juga sebenarnya bisa menjadi sosok pasangan yang baik, menjadi sosok pasangannya, sosok ayah yang baik juga. Aku lihat di sini ya. Orangnya baik hati, sangat besar hati dia ini ya. Dan orangnya menarik, orangnya bersemangat, sangat berdedikasi sekali, ramah. Mungkin bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi seorang ayah ya. Ya kalian situasikan aja deh, entah kamu yang laki-laki yang jadi seorang ayah, atau mungkin dia perempuan tapi dia sudah menjadi seorang ibu, atau ini mantan suami istri sebenarnya kalian ini, bisa jadi gitu ya. Terus itu juga orangnya tuh gimana ya, orang yang penuh kasih sayang. Ya pokoknya kalau dibilang sih orangnya baik lah, bisa dibilang baik. Cuman ya itu orang yang nggak suka kalau udah mulai ada pertengkaran tuh dia ngilang, bukannya menyelesaikan masalah, tapi ya ngilang gitu, ghosting gitu. Tiba-tiba udah gak ada kabar, gak ada komunikasi kayak gitu ya. Nah, ada nine of sword ternyata di sini. Jadi ada penyesalan saat ini terhadap kamu. Dia tuh kayak menyesal sama kamu, dia merasa malu sama kamu, dia merasa bersalah banget sama kamu karena dia ternyata pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Dia pernah bohong sama kamu, dia pernah manipulatif, dia pernah menipu, berbohong atau apapun lah, yang pokoknya intinya yang menyakiti kamu, melukai hatimu, mengecewakan kamu. Ya di sini dia malu banget. Bahkan sebenarnya dia ini pengen banget menghubungi kamu, tapi ya dia malu gitu sama kamu untuk saat ini ya. Dan kenapa terjadi hubungannya seperti ini? Karena memang dipengaruhi oleh ketidakjelasan dan kebingungan dari si dia ini. Mungkin juga memang ada kesalahpahaman di antara kalian. Ada praduga yang belum clear sebenarnya. Gimana mau menyelesaikan, gimana nggak ada praduga ya. Orang setiap ada masalah dia selalu kabur gitu kan. Dan mungkin juga memiliki sudut pandang yang sama sekali berbeda di antara kamu dengan dia ya. Kamu pengennya untuk konsisten, berkomitmen kayak gitu ya, hanya stay pada satu pasangan. Nah, sedangkan dia pengennya senang-senang, pengennya menjalani hubungan dengan banyak orang, terus itu pengen masih suka kilar-kilir cari pasangan lain kayak gitu ya. Jadi mungkin sudut pandang atau tujuan kalian itu masih berbeda di sini kalau aku lihat di sini ya. Jadi memang butuh usaha lebih keras kalau memang mau menjalani hubungan ini, kalau aku lihat di situ ya. Interpretasi hubungan kalian ini butuh usaha keras banget lah pokoknya ya. Terus itu juga memang di sini entah ini kamu atau dia, kalau komentar tuh suka nyakitin gitu. Jadi so hati-hati kalau dalam berbicara ya, jangan terlalu belak-belakan entah ini siapa kamu atau dia. Cobalah untuk berbicara lebih halus, lebih lembut ya. Karena kalau aku lihat juga kan di sini perbedaan pendapat inilah yang mungkin justru malah meningkatkan pertengkaran di antara kalian. Bahkan mungkin ada yang kalau misalkan di sini mantan suami istri nih ya, kalian itu sampai KDRT-an loh, sampai ada yang pukul-pukulan secara fisik loh aku lihat ya. Jadi cobalah untuk kalau ngomong tuh lemah lembut, lebih lebih apa ya, lebih tertata kosakatanya, jangan pakai emosi gitu ya kalau aku lihat di sini ya. Oke, kemudian dan kalau aku lihat memang si dia ini belum mencapai suatu kepercayaan diri, kesenangan dan konsistensi yang dia inginkan dari hubungan kalian ya. Karena memang ada masalah yang mengakar di hubungan kalian ini. Dan mungkin juga masalah itu tentang kecemburuan, egoisme, manipulasi, perilaku yang mendominasi ya. Dan aku lihat mungkin kamu berdealing dengan seorang pria yang mungkin lebih tua dari kamu. Mungkin orangnya juga belum seimbang, mungkin orangnya tidak sabar, ceroboh, bahkan mungkin tidak bisa dipercaya, tidak stabil ya. Mungkin juga selama ini dia tidak pernah mendukung kamu dalam
melakukan suatu tindakan apapun gitu ya. Terus juga orang yang gak jujur, dia pernah melakukan kecurangan sama kamu, bahkan mungkin dia pernah melakukan suatu hubungan yang seksual dengan orang lain yang seperti itu ya, mungkin prostitusi atau apalah itu sebutannya ya. Intinya dia tidak setia pada kamu. Dan kalau aku lihat di sini memang orangnya serakah ya, serakah, bermalas-malasan, mungkin dia pernah melakukan suatu perjudian ya, atau hal lain lah yang berhubungan dengan itu ya, keserakahan dengan perjudian itu. Bahkan mungkin dia pernah mengabaikan pasangan dia atau anak-anak dia ya. Dia pernah berperilaku kejam, tidak berperasaan ya, bahkan menggunakan uang untuk memanipulasi pasangannya, atau mungkin dia mencoba untuk memanipulasi kamu, aku lihat di sini ya, seperti itu, untuk bisa mendapatkan keinginan-keinginannya gitu ya. Jadi dia menggunakan uang untuk bergaya mendapatkan perhatian dari seseorang, seperti itu. Oke, aku lihat dulu apa sih yang ingin dia katakan terhadap kamu. Ya, dia masih menggenggam erat memori-memori yang pernah yang pernah terjalin di antara kalian ya. Di sini dia baru menyadari betapa pentingnya kamu di dalam hidup dia, kalau aku lihat di sini. Terus itu juga dia ingin meminta maaf karena selama ini dia telah menyakiti kamu, dan dia baru tahu betapa berharganya kamu setelah dia kehilangan kamu. Aduh, kok kartunya ini campur-campur. Dia ingin men-treat kamu, memperlakukan kamu selayaknya sebagai pasangan, karena mungkin selama ini kamu tidak pernah diperlakukan dengan baik oleh dia sebagai seorang pasangan ya. Dan aku lihat di sini nampaknya dia kayak selama ini tuh setiap koneksi di antara kalian semakin intens, dia selalu mencoba untuk merusaknya. Karena mungkin ya itu tadi, dia pengennya have fun loh gitu ya. Belum mau untuk komitmen, sedangkan kamu pengennya komitmen. Sehingga masih ada ketidaksiapan dari dia. Makanya di sini ketika semakin intens hubungan ini, dia hancurkan. Ya karena dia takut kalau misalkan hubungan ini semakin intens, semakin kamu memiliki harapan untuk kepada dia untuk segera mengkomitmenkan hubungan kalian gitu. Jadi makanya semakin intens ya hubungan kalian, semakin dia merusak hubungan ini gitu ya, semakin dia mengecewakan kamu gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu masih memiliki suatu ketakutan, kecemasan tentang hubungan ini karena dia sebenarnya belum siap ya. I wish you were here with me. Dia berharap saat ini kamu bisa bersama dia. Karena saat ini aku lihat kan kalian sudah berpisah gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Inilah yang terjadi sebenarnya ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, berarti kan nggak apa-apa ya. Ceritanya soalnya menyedihkan di sini. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.